Berjumpa lagi dengan saya Nelly. Salam informatika, salam guru hebat. Oke, perkenalkan, saya adalah Nelly. Saya adalah salah satu peserta dalam peningkatan kompetensi guru informatika fase E untuk tingkat SMA maupun SMK angkatan 2 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil atau resume saya pada pembacaan modul 2 dengan topik berpikir komputasional. Langsung saja, perkenalkan, saya salah satu guru di SMA Kusuma Mataram. Kesempatan kali ini atau video ini saya akan menjelaskan 3 hal utama dari pertanyaan yang diberikan. Yang pertama tentang pemikiran reflektif, kemudian analisis dari implementasinya, dan yang terakhir adalah keterhubungan dengan topik pada modul ini. Bagian yang pertama saya mulai dengan pemikiran reflektif. Pada pemikiran reflektif ini terdapat 4 pertanyaan. Yang pertama adalah tentang pengalaman belajar yang baru saya peroleh, kemudian emosi-emosinya, ditanyakan juga adalah hal-hal baik, bagaimana dengan proses pembelajaran, dan hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki. Pengalaman belajar pada modul ini, saya membaca bahwa terdapat integrasi yang dapat dilakukan dalam BK atau berpikir komputasional. Nah, integrasi yang dilakukan tidak hanya menggunakan tentang algoritma pemrograman, tetapi juga terkoneksi dengan yang namanya analisis data. Nah, pada algoritma dan pemrograman di situ dijelaskan mulai dari pengertiannya, pembelajaran ternyata pemrograman tidak harus menggunakan komputer. Nah, di situ dikenalkan juga menggunakan bagaimana pseudocode, kemudian menggunakan kartu algo yang awalnya saya biasa membayangkan kartu itu dalam bentuk kartu seperti kartu remi, ya ternyata di situ menjelaskan dalam kartu tersebut itu dipersiapkan barisan-barisan program atau perintah-perintah dalam program. Nah, di situ pada pembelajarannya juga dijelaskan menggunakan bahasa yang tekstual. Kalau emosinya, dikatakan emosi bukan emosi, sebenarnya bagaimana apa yang saya rasakan ketika saya membaca modul ini. Karena dia menggunakan pembelajaran mandiri, kita harus belajar dan membuat catatan sendiri berdasarkan hal-hal yang kita baca. Jadi itu juga membuat saya penasaran, sekaligus senang, antusias untuk tahu bahwa ternyata berpikir komputasi itu sebenarnya itu adalah fondasi dasar dari kita mempelajari informatika. Kemudian untuk pemikiran reflektif juga dalam proses pembelajaran apa hal-hal yang sudah baik, ya. Yang jelas kita sebagai guru informatika mengenalkan yang namanya bagaimana program itu sebenarnya menyenangkan, tidak sulit, ya, dengan cara memberikan game, kemudian memberikan motivasi-motivasi gambaran tentang apa yang akan terjadi. Targetnya untuk mempelajari program itu bukan sebagai programmer. Makanya penting berpikir komputasional itu target kita bukan membuat atau menciptakan anak-anak kita itu sebagai programmer, tapi kita membuat anak-anak kita itu untuk tahu bagaimana memanfaatkan atau memahami bagaimana sebuah program tersebut itu bekerja. Jadi tidak hanya sebagai user, tapi mereka juga tahu bagaimana sebuah sistem itu bekerja. Nah, dengan mempelajari pemrograman ini. Dan ada beberapa hal juga yang masih perlu diperbaiki dalam pembelajaran, ya, karena mungkin selama ini tidak pernah diintegrasikan, ya, karena diajarkan secara terpisah. Nah, ini ternyata bisa diajarkan dengan cara mengintegrasikan dari berpikir komputasi ini dengan analisis data dan algoritma pemrograman, ya, dan hal-hal tersebut juga sebenarnya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, hasil analisis dari implementasi modul ini. Yang pertama, diminta untuk mengajukan sebuah pertanyaan kritis. Nah, pertanyaan kritisnya saya
Ya nanti bisa terjawab juga dengan membaca modul ini yang membuat saya untuk bagaimana menyelesaikan modul ini, memberikan motivasi ya. Karena teman-teman juga sama. Pertanyaannya ialah apa keuntungan dan tantangan pastinya dari mengintegrasikan BK berpikir komputasi dalam kurikulum pembelajaran ya tadi menganalisis data dan algoritma. Keuntungannya apa sih? Pasti banyak. Kemudian apakah ada tantangannya dalam mengintegrasikan hal tersebut? Ya. Kemudian wawasan baru yang saya pelajari dari modul ini, ya ada beberapa hal di sini saya memaparkan masing-masing ya dari mempelajari beberapa topik-topik tersebut. Yang pertama dalam berpikir komputasi. Di situ saya membaca dalam berpikir komputasi itu kita diharapkan dapat menyederhanakan sebuah permasalahan. Kemudian kita juga diharapkan untuk mengenali pola-pola atau tren dalam data besar, kemudian membuat efisiensi dari algoritma tersebut, dan yang terakhir juga bagaimana kita melakukan pendekatan yang sistematis. Pada analisis data di situ juga saya mendapatkan informasi wawasan tentang bagaimana proses pengambilan keputusan berdasarkan data-data yang telah diperoleh. Kemudian menggabungkan statistik atau hasil analisis data tadi dengan algoritma. Di situ juga ada menjelaskan sedikit tentang pemanfaatan dari data besar atau big data, dan hasil analisis tersebut dapat dikelola menjadi prediksi-prediksi untuk mengambil keputusan-keputusan dalam data yang diperoleh. Yang ketiga tentang algoritma pemrograman. Nah, di situ dalam algoritma pemrograman diharapkan kita dapat mengajarkan anak-anak tentang isinya, materinya adalah tentang optimasi dari sebuah proses pelaksanaan sebuah program. Kemudian terdapat masalah-masalah yang harus diselesaikan, jadi ada pemecahan masalah kompleks. Kemudian karena menggunakan program kita dapat menyelesaikan tugas-tugas atau sistem yang bekerja secara otomatis ya, atau yang disebut dengan otomatisasi tugas. Dan yang terakhir anak-anak diajarkan dengan yang namanya pembelajaran mesin atau mengenalkan perangkat teknologi tersebut. Nah, konsep-konsep di situ juga ada penjelasan singkat tentang pembelajaran interdisipliner, maksudnya pembelajaran antar mata pelajaran, kemudian membuat kolaborasi yang efektif, kemudian di situ ada menjelaskan juga tentang inovasi dari teknologi, ya, terus bagaimana cara meningkatkan keterampilan kita yaitu dengan mempelajari atau mencari wawasan-wawasan baru di berbagai pelatihan-pelatihan. Dari implementasi tersebut itu pastinya ada tantangan bagi kita sebagai guru informatika. Yang pertama, tantangannya adalah penggunaan teknologi yang bertanggung jawab. Ya, penggunaan teknologi itu menggunakan saja gampang, tapi bagaimana menggunakan teknologi secara baik atau bijaksana dan bertanggung jawab. Bagaimana juga kita sebagai guru menerapkan wawasan kita yang tentang informatika itu sendiri dapat diterapkan dalam banyak bidang, di lingkungan kerja kah, di materi pelajaran kah, atau dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, tantangan kita juga adalah minimnya dari kita untuk tahu mengenal yang namanya wawasan pasar. Wawasan bagaimana di lingkungan sekarang ini sudah versi digital atau versi teknologi maju ya. Jadi sebenarnya minim dari kita untuk mengetahui sebenarnya untuk tahu bahwa perkembangan pasar itu sangat cepat sekali, apalagi dalam dunia teknologi. Nah, kita sebagai guru itu harus lebih membuka wawasan kita. Kemudian yang keempat, tantangan juga bagi kita para guru, bagaimana kesiapan dari kita sendiri untuk menghadapi teknologi. Sebagai guru aja kita harus bersiap-siap, apalagi kita mengarahkan para siswa kita, para peserta didik kita untuk
mempersiapkan diri mereka dalam menghadapi teknologi di masa depan. Untuk alternatifnya atau solusi dari tantangan yang tadi saya sebutkan, ada beberapa hal, mungkin dalam hal wawasan kita. Dalam wawasan kita dapat kerjasama dengan beberapa guru mata pelajaran, yaitu dengan kolaborasi antar mata pelajaran. Kemudian kita juga dapat membuat pilot project, kemudian kita juga dapat bekerjasama atau kita dapat belajar dengan pelatihan. Kemudian untuk solusi tidak harus textbook ya. Kalau untuk solusi kita dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terdapat di sekolah kita masing-masing. Untuk bagaimana tentang etika para siswa kita. Nah, untuk etika atau sikap karakter dalam menghadapi teknologi atau bagaimana kita bersikap, ya perlu kita yang namanya ada pengembangan pendoman penggunaan teknologi. Kemudian perlu juga kita membuat komite atau mungkin saran dari orang-orang yang telah mengalami atau tahu tentang bagaimana pemanfaatan teknologi. Kemudian itu perlu juga yang namanya kita memberikan edukasi kepada Bapak Ibu guru untuk tahu bagaimana menggunakan teknologi yang baik agar dapat diajarkan kepada para siswa kita, para peserta didik kita. Kebijakan juga sama regulasi dari para pimpinan juga sangat penting ya. Jadi penggunaan teknologi mungkin kalau sekarang masih ada beberapa sekolah yang melarang siswanya menggunakan handphone di sekolah. Nah, dari sini kebijakan-kebijakan tersebut mungkin dapat dibicarakan dengan para siswa untuk dibicarakan dengan para orang tua untuk mendapatkan hasil atau jawaban penggunaan teknologi agar lebih bijak, dan anak-anak itu juga tahu yang namanya pemanfaatan teknologi secara bijak. Untuk yang ketiga, kalau kita melihat tentang pasar atau perkembangan teknologi di masyarakat, ya sebenarnya kita masih perlu yang namanya menganalisis secara mendalam bagaimana sebuah perangkat, sebuah teknologi itu berkembang di masyarakat, apakah dia mendapatkan baik atau tidak. Dari hal itu juga kita juga perlu yang mengadakan yang namanya feedback loop. Jadi kita melihat hasil dari yang kita lakukan, kemudian kita melihat hasilnya atau evaluasinya. Kita juga perlu melihat dari sisi bisnisnya, apakah perkembangan teknologi tersebut para siswa kita itu bermanfaat buat mereka atau tidak. Karena lulus dari sekolah biasanya anak-anak tidak langsung melanjutkan pendidikan lebih tinggi, tapi mereka adalah bekerja. Itu bisa menjadikan pengetahuan dalam informatika itu sebagai peluang bisnis atau usaha bagi mereka. Dan yang paling baik adalah kalau kita melihat keadaan penggunaan teknologi masyarakat, yang paling bagus adalah kita dapat menggunakan yang namanya studi kasus. Jadi kita melihat permasalahan yang terjadi dan kita menganalisis hasilnya. Jadi mempraktekkan atau melihat situasi kasus-kasus yang sudah ada, seperti penggunaan teknologi yang baik seperti apa, kasus-kasus penggunaan teknologi yang baik seperti apa, yang kurang baik seperti apa, dan yang terakhir adalah best practice, kita mencoba praktek ya. Dan yang terakhir, untuk kesiapan dari kita para guru, yang jelas kita perlu yang namanya pendidikan berkelanjutan, membuat inkubator inovasi. Jadi kita membuat atau menggodok, mempersiapkan inovasi-inovasi baru agar dapat kita memberikan pembelajaran yang lebih baik untuk anak-anak kita. Perlu juga kita mengadakan mungkin pelatihan-pelatihan antar mata pelajaran. Jadi mungkin satu proyek untuk banyak mata pelajaran, jadi dapat mengikuti semua mata pelajaran. Dan yang terakhir, yang pastinya kita perlu yang namanya mengadakan simulasi dan prototyping. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang yang namanya keterhubungan topik. Topik-topiknya berhubungan dengan apa saja. Yang jelas, kalau kita hubungkan dengan masa lalu, harus memiliki pengalaman, seorang guru ya harus memiliki namanya pengalaman dalam pemrograman, minimal ada basic sedikit ya. Kemudian harus paham dengan yang namanya pendidikan di bidang matematika, karena pemrograman itu menghubungkan yang namanya
dasar dari matematika sendiri, jangan sampai gurunya sendiri tidak tahu sama sekali. Kemudian perlu juga ada pengalaman tentang penelitian ya, kemudian pengelolaan proyek, harus punya keterlibatan dalam komunitas teknologi, dan yang terakhir harus punya pengalaman dalam menyelesaikan masalah. Dan saya yakin semua bapak ibu guru pasti punya pengalaman untuk menyelesaikan sebuah masalah. Dan ternyata masalah-masalah tersebut itu dapat diselesaikan sebagai penerapan di masa mendatang. Ya, yang pertama, kalau kita integrasikan dengan yang namanya berpikir komputasi, berarti kita dapat dari pengalaman yang kita rasakan, kita dapat membuat solusi yang paling efisien untuk masalah-masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dihubungkan dengan yang namanya analisis data, berarti kita dapat mengambil bagaimana mengambil keputusan dari berbagai industri dengan melihat pola atau tren yang sudah ada. Contoh seperti misalkan penjualan, bagaimana, apa yang paling baik, polanya seperti apa, pasar bagaimana, seperti apa, itu dari data-data yang ada, dan itu dapat diterapkan dalam dunia informatika. Dan yang terakhir tentang algoritma pemrograman. Kunci dari pengembangan perangkat lunak itu sebenarnya perangkat lunak yang efisien ya, apalagi ya, itu sebenarnya adalah perlunya sistem yang berskala ya, pastinya mendukung perkembangan teknologi masa depan. Makanya algoritma pemrograman itu cukup penting untuk diajarkan kepada para siswa kita. Yang terakhir, keterhubungan topik yang dipelajari dengan konsep praktik baiknya ya. Yang pertama ya jelas topik itu kita harus melakukan namanya pendekatan berbasis masalah. Di situ ada juga dengan kolaborasi dan tim kerja, pengujian dan validasi dari data, pemeliharaan dan perbaikan yang berkelanjutan. Kemudian penting juga yang namanya tahu prinsip tentang keamanan data dan sistem. Dan yang terakhir pastinya harus ada yang namanya pembelajaran berkelanjutan. Ya, nanti kita harus terus memperbaharui pengetahuan kita, keterampilan kita melalui pelatihan-pelatihan atau kursus-kursus. Kalau dikatakan berhubungan dengan yang namanya topik, berarti kalau di sekolah biasanya ada yang namanya kelas teknologi, atau biasanya ekskul ya, ekskul komputer ya. Kemudian kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan teknologi seperti kalau project menggunakan desain dan seterusnya. Nah, konsep-konsep tersebut penting yang namanya kita tahu metode ilmiah dari sains dalam memecahkan masalah dan perkembangan algoritma. Kemudian kalau tadi kita tahu dengan yang namanya matematika, berarti kita harus memanfaatkannya dalam analisis data, kemudian dapat menggunakan pengetahuan matematikanya dalam perancangan algoritma. Begitu juga dengan proyek kolaboratifnya, berarti menggunakan tim antar mata pelajaran, dapat juga dengan mata pelajaran dengan ekskul gitu ya, atau kegiatan-kegiatan yang lain. Biasanya kita dapat menghubungkan juga dengan mata pelajaran bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Jepang. Utamanya sih bahasa Inggris ya, karena program aplikasi biasanya menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya, seperti C++, Python dan seterusnya. Sebagai kesimpulannya, saya dapat mengatakan bahwa berpikir komputasional itu adalah fondasi, landasan kokoh dalam pengembangan keterampilan peserta didik kita untuk memiliki keterampilan dalam hal analis, kolaboratif, kreatif. Ya, itu sangat diperlukan dalam era digital ini ya. Demikian resume yang saya paparkan untuk resume 2 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu pada video resume yang ketiga. Salam guru hebat. Ciao guru informatika.